Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimas Alit Kusmiati dari kelompok 7, materi SPA, NIM saya 1901433. Perkenalkan, nama saya Sinta Marwati. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran Pariwisata B. Saya Giri Raffi Ramadan, NIM saya 1908735, saya dari kelas MPP B. Perkenalkan, nama saya Yaya Fitria Musa dengan NIM 1905023, MPP kelas D. Nama saya Hera Putri Asri Hermawan. Perkenalkan, nama saya Denisa Fabrianti dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia kelas B angkatan 2019 dengan NIM 1905774. Saya Celia Liana. Nama saya Ahmad Maturi, NIM 1900801. Ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, bagian slide 1 dan 2 yang berisi tentang pengertian dan sejarah dari SPA. Kata SPA berasal dari bahasa Latin yaitu solus per aqua atau sante per aqua yang memiliki arti kegiatan yang berhubungan dengan air atau bisa diartikan sebagai terapi air. SPA adalah suatu sistem pengobatan dan perawatan dengan air atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai hidroterapi. SPA merupakan tempat yang paling banyak dipilih untuk memulihkan tubuh yang lelah dan juga untuk menjaga tubuh tetap bugar, fit, fresh, dan beauty. Lanjut ke sejarah SPA-nya. Sejarah SPA sendiri itu bermula pada tahun 1326, di mana seorang pandai besi dari Liege yang bernama Colin Delow menemukan pemandian air panas di tengah kota. Air panas itu memiliki air yang mengandung besi, kemudian di sekitar pemandian tersebut mulai bermunculan health resort yang terkenal. Dengan begitu, kata-kata SPA merujuk pada semua health resort yang berada di dekat pemandian air panas alami. Dahulu, SPA hanya bisa dilakukan oleh bangsawan dan di waktu-waktu tertentu. Namun, seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, SPA kini bisa dinikmati oleh siapapun dan kapanpun. Kegiatan SPA selanjutnya berkembang dari Jepang dengan nama ryokan, Turki dengan nama hammams, dan Finlandia dengan nama sauna. Berbagai macam fasilitas kesehatan pun mulai berkembang dan saat ini menjadi andalan di berbagai tempat SPA. Saya di sini untuk menerangkan sedikit tentang perkembangan industri SPA di Indonesia. Ya dari sejarah pariwisatanya dulu aja ya. Sejarah pariwisata di Indonesia dari zaman revolusi yang penjajahan, dari neopolitikum. Nah, di zaman penjajahan kan orang-orang atau wisatawan berwisata hanya untuk dengan tujuan rempah-rempah, mencari kekayaan, terus untuk mengunjungi keluarga, tidak benar-benar untuk berwisata. Nah, memasuki era revolusi industri, di situ masyarakat sudah benar-benar sibuk akan pekerjaannya, jam kerja makin tinggi karena mereka ada tuntutan dari atasan mengejar target atau untuk mencari kekayaan agar dapat gaji besar. Mereka bekerja dengan jam yang sangat tinggi. Nah, dengan jam yang sangat tinggi itu mereka merasa lelah dan butuh sesuatu untuk merefreshingkan badannya. Nah, disitulah SPA muncul karena salah satu manfaat dari SPA itu sendiri adalah untuk badan menjadi bugar kembali, refresh. Nah, dulu SPA digunakan untuk acara-acara kebudayaan saja, kayak kebudayaan di Bali, atau orang-orang memanfaatkan SPA untuk memanfaatkan fasilitas yang di hotel tempat mereka menginap karena
dengan mereka bayar fasilitas hotel yang tinggi, mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di hotel dengan sebaik-baiknya. Kan tetapi seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi dan transportasi, mereka sengaja datang ke tempat spa untuk merefreshingkan diri, hanya untuk dipijat, untuk mereka bisa kembali bugar, untuk bisa melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Nah, perkembangan industri spa di Indonesia sendiri cukup berkembang pesat. Puncaknya ada di tahun 2010. Pertumbuhan spa industri naik 7% di 2010. Nah, untuk cabang-cabangnya sendiri sudah ada sekitar 900.000 outlet cabang spa yang ada di Indonesia, dan 70%-nya berada di Jakarta dan Bali, didominasi di Jakarta dan Bali. Mengapa Bali? Karena Bali seperti tempat surganya pencinta spa, karena di sana mereka memasang konsep seperti alam, terus misalkan spa tapi dengan nature, dengan itu. Nah, mereka itu yang menjadi daya tarik tempat spa sendiri di Bali. Makanya banyak sekali wisatawan bila berkunjung ke Bali, mereka tuh berkunjung ke tempat spanya, dan hampir semua hotel memiliki fasilitas spa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan industri spa di Indonesia. Tempat-tempat spa di Indonesia sekarang sudah menjamur, perkembangannya sangat pesat, apalagi di kota-kota besar, baik yang dikelola oleh lokal maupun internasional. Outlet-outlet spa sekarang sudah mencapai 600.000 outlet sesuai data yang ada. Bahkan di tahun 2010, outlet spa sudah mencapai 900.000 outlet. Perkembangannya sangat pesat, bukan? Perkembangan spa di Indonesia mencapai 7% pada tahun 2010. Bali adalah salah satu kota yang menjadi surga untuk para pecinta spa, karena Bali menyuguhkan alam untuk spanya, entah di tengah sawah, di pinggir pantai, bahkan di antara air terjun. Bahkan sekarang hampir semua hotel di Bali sudah memiliki fasilitas spa. Indonesia secara perlahan namun pasti telah memposisikan diri sebagai negara tujuan pelayanan spa tingkat dunia. Pertumbuhan spa di Indonesia sangatlah pesat. Spa memang menjadi tren bukan hanya sekadar di kalangan selebriti, namun juga di setiap kalangan yang ingin merasakan relaksasi, santai, dan perawatan yang rileks. Tradisi dan budaya Indonesia sangatlah cocok untuk perkembangan industri spa dan pendukungnya. Salah satunya adalah dalam kegiatan mengekspor. Ekspor yang dimaksud adalah seperti mengekspor jamu-jamuan, minyak atsiri, dan juga rempah-rempah dengan tujuan negara di kawasan Asia, Australia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Nah, mengingat industri kebugaran spa ini kian menjamur dan setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing dalam mendirikan industri spa, maka dari itu Indonesia juga harus memiliki khas dan cirinya tersendiri supaya para calon pendatang akan mengetahui jenis spa yang akan didatangi, yaitu spa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau jenis spa yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Seperti yang kita tahu, bahwasannya dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, mendorong para pelaku bisnis pariwisata untuk melakukan inovasi pembaruan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan sehingga lebih beraneka ragam. Salah satunya adalah tempat spa. Tempat spa yang akan saya jelaskan pertama adalah destination spa. Salah satu tujuan dari destination spa adalah untuk membantu Anda ataupun customer dalam menjalani hidup yang lebih sehat melalui perawatan di dalam spa-spa tersebut. Spa jenis ini tersedia untuk mengedukasi seputar kesehatan,
aktivitas fisik atau olahraga, pola makan hidup yang teratur dan sehat, serta program-program khusus lainnya. Sehingga bagi Anda yang ingin mendapat hasil maksimal dengan spa destination ini, dianjurkan membutuhkan waktu sekitar 1 hari atau bahkan 2 malam. Salah satu destination spa yang dapat kita temui adalah spa di hotel, spa di pulau, ataupun tempat-tempat spa yang emang jauh dari keramaian pusat kota. Yang kedua itu adalah day spa. Day spa adalah tempat di mana Anda mendapatkan perawatan secara eksklusif yang dilakukan oleh staf yang profesional dan Anda ini bisa menikmati setiap hari. Day spa ini biasanya dimiliki secara perorangan dan mereka itu menyatu dengan jasa lainnya seperti salon. Salah satu jasa yang ditawarkan di day spa adalah manicure, pedicure, facial massage, dan lain-lain. Biasanya kalau day spa ini tuh banyak ditemui di pinggiran jalan. Selanjutnya yang akan saya bahas terakhir adalah medical spa. Di medical spa ini adalah sebuah tempat yang menyediakan perawatan yang dilakukan dengan supervisi dokter ahli. Dan ini tuh di bawah pengawasan dari dokter medis yang berlisensi. Kenapa harus kayak gitu? Karena emang tujuan dari si medical spa ini adalah untuk pengobatan ataupun kesehatan. Dan contoh jasa yang ditawarkan itu meliputi injeksi botox ataupun terapi laser serta yang lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh partner saya. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang macam-macam spa, yaitu health spa. Health spa adalah spa yang berfokus pada kesehatan secara keseluruhan. Maka dari itu, health spa dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian, seperti tenang dan damai. Yang selanjutnya resort spa. Resort spa adalah yang terdapat di sebuah resort atau hotel yang biasanya termasuk dari salah satu fasilitas hotel untuk menambah kenyamanan agar tamu betah berlama-lama di hotel. Yang selanjutnya mineral spring spa. Mineral spring spa menawarkan mata air murni, entah itu dari air panas, air laut, yang digunakan untuk hidroterapi tubuh. Yang seterusnya Ayurvedic spa. Ayurveda adalah pendekatan holistik untuk kesehatan yang berasal dari India dan bertindak sebagai sistem mencakup segala perawatan mental, fisik, dan spiritual. Perawatan didasarkan pada persiapan herbal, diet, atau pemurnian, atau bisa disebut yoga. Saya akan menjelaskan macam-macam spa, yaitu Ayurvedic spa. Ayurvedic spa adalah pendekatan holistik untuk kesehatan yang berasal dari India dan bertindak sebagai sistem yang mencakup segala perawatan mulai dari perawatan fisik, mental, hingga perawatan spiritual. Perawatan ini didasarkan pada persiapan herbal, diet, pemurnian, dan yoga. Selanjutnya adalah Air Sport Spa. Sesuai dengan namanya, Air Sport Spa ini adalah spa yang berada di airport atau bandara. Spa ini bermanfaat sebagai pelepas penat sebelum boarding. Beberapa perawatan airport spa yang paling umum adalah kursi pijat yang biasanya memakan durasi hingga 15 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari spa bagi kesehatan. Yang pertama itu memberikan efek relaksasi. Perawatan spa umumnya memadukan pijat, aromaterapi, mandi berendam di air hangat, dan suasana yang nyaman mampu membuat tubuh dan pikiran merasa rileks dan tenang. Efek ini diduga akibat dari produksi hormon endorfin di dalam tubuh. Yang kedua, mengurangi nyeri dan ketegangan otot. Selain membuat tubuh menjadi rileks, pijat juga ternyata bisa mengurangi nyeri punggung, sakit kepala, dan meringankan nyeri akibat osteoartritis serta efek samping pengobatan kanker. Yang ketiga, membersihkan dan mencerahkan kulit.
Seiring berjalannya waktu, kulit bisa kehilangan elastisitas dan kelenturannya, sehingga muncul tanda penuaan kulit seperti keriput dan kulit kering. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan jumlah kolagen. Eh, dengan membuat kulit tampak segar, Anda bisa memilih spa facial atau perawatan produk anti-aging. Baik, selanjutnya adalah menjaga kesehatan jantung. Jadi perawatan spa ini dilengkapi dengan ruangan khusus yang menggunakan alat pemanas atau sauna. Jadi dengan berelaksasi dengan sauna 2 kali per minggu dapat menurunkan resiko terkena serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi bagi yang memiliki penyakit jantung sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter terlebih dahulu sebelum melakukan sauna. Selanjutnya, membuat tidur lebih nyenyak. Jika kita mengalami gangguan tidur, jadi cobalah lakukan perawatan spa. Karena perawatan spa ini dipercaya bisa membuat tidur lebih nyenyak. Manfaat selanjutnya yaitu bisa menghilangkan stres, membersihkan racun dalam tubuh, memperlambat penuaan, dan mampu mengurangi berat badan dan mencegah diabetes. Jadi minggu kemarin kelompok kami mewawancarai Zia Beauty. Yang diwawancarai bernama Vivian. Hasil dari wawancaranya yaitu yang pertama, sejak kapan Zia Beauty ini berdiri? Spa ini sudah berdiri selama 4 tahun. Apa visi misi dari Spa Zia Beauty ini? Tujuan spa ini didirikan adalah kepuasan dan kenyamanan untuk customer agar tidak merasa dirugikan setelah membayar. Mengedepankan kepuasan customer serta memberikan pelayanan yang baik dan sopan. Yang ketiga, apa saja yang ditawarkan Zia Beauty ini? Zia Beauty ini banyak menawarkan perawatan-perawatan, baik itu dari wajah, misalnya seperti facial, totok arah wajah, makeup wajah, suram alis, tanam bulu mata, mengecilkan pipi, dan perawatan rambut serta perawatan tubuh, misalnya seperti manicure pedicure, waxing, bleaching tubuh, lulur, refleksi, dan urut tradisional. Yang keempat, apa tujuannya didirikan perusahaan ini dan apa yang ingin dicapai. Tujuan mendirikan usaha ini awalnya karena beliau berada di passion ini dan karena beliau sering mengikuti workshop-workshop kecantikan di luar sana, serta beliau memulai bisnis ini dan bertujuan untuk mencari uang untuk menafkahi keluarga. Yang kelima, berapa karyawan yang dimiliki serta beserta perannya. Bisnis ini memiliki 4 karyawan, jadi fleksibel saja, semua karyawan dilatih untuk semua pekerjaan, jadi bisa melakukan pekerjaan secara bergantian. Pertanyaan keenam, berapa keuntungan yang didapat dalam setahun dalam bisnis spa ini? Keuntungan dalam setahun bisa mencapai 50-60 juta, sudah dikurangi biaya operasional. Yang ketujuh, apa saja yang dibutuhkan untuk perizinan mendirikan spa di sini? Untuk perizinan, beliau kurang paham, karena kemarin beliau dibantu oleh kakaknya. Dan yang kedelapan, mengapa memilih buka di sini? Karena dekat dengan rumah beliau, di sini juga lokasinya cukup strategis dan terletak di jalan besar. Jadi yang lewat di lokasi. Melanjutkan presentasi dari Sally Arliana. Pertanyaan ke-9, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh narasumber? Narasumber menjawab, untuk pemasaran biasanya kami lewat pelanggan untuk mengajak teman atau keluarganya agar menjadi customer di sini, dan juga kami melakukan promosi melalui media sosial. Pertanyaan ke-10, apakah sudah tepat sasaran yang dituju? Narasumber menjawab, sasaran yang dituju dirasa sudah, karena sasaran yang dituju oleh narasumber adalah wanita. Pertanyaan ke-11, strategi apa yang disiapkan dalam waktu dekat untuk menarik pelanggan? Narasumber menjawab, strategi yang biasa dilakukan adalah melakukan promosi dan promo-promo atau diskon-diskon jika ada event besar, misalnya lebaran, acara-acara besar, pernikahan, hari-hari besar. Kami akan memberikan promo menarik kepada pelanggan. Pertanyaan ke-12, bagaimana menanggapi pesaing dengan produk yang ditawarkan sejenis?
Narasumber menjawab, untuk menanggapi pesaing, kami lakukan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada customer agar menjadi customer tetap dan tidak pindah ke tempat lain. Serta produk yang kami tawarkan sudah produk yang bagus atau berkualitas. Pertanyaan ke-13, apa keunggulan dari spa ini dibandingkan yang lain? Narasumber menjawab, keunggulan dari spa ini yaitu kami memberikan poin kepada member dari spa ini. Jika poin yang dikumpulkan sudah banyak, maka akan mendapatkan reward yang sudah ditentukan. Hal inilah yang menarik perhatian pelanggan. Pertanyaan ke-14, apakah spa ini bekerja sama dengan pihak lain? Narasumber menjawab, spa ini tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Pertanyaan ke-15, permasalahan-permasalahan apa saja yang kerap terjadi di bisnis ini? Narasumber menjawab, kadang spa ini sepi atau pelanggan malas datang, misalnya sedang bulan puasa. Kemudian ada pelanggan yang cerewet. Ada yang cerewet seperti customer yang minta dipijitnya lama, terus komplain, nah seperti itu. Jadi kadang permasalahan-permasalahan itu timbul dari customer yang datang ke spa kami. Pertanyaan ke-16, faktor-faktor apa saja yang dapat mengancam jalannya bisnis ini? Narasumber menjawab, faktor utama yang mengancam bisnis narasumber yaitu persaing, karena di sini itu walaupun sedikit spanya, tapi kalau misalkan ada spa lain, pasti pengunjung pun bakalan berkurang untuk datang. Spa merupakan suatu singkatan kata dari bahasa Latin yang berasal dari kata solus per aqua. Solus pengobatan atau perawatan, per dengan, dan aqua adalah air. Berdasarkan arti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa spa adalah suatu sistem pengobatan atau perawatan dengan air, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai hydrotherapy. Secara lebih rinci, spa didefinisikan sebagai suatu cara penata laksanaan kesehatan dengan mempergunakan air dalam berbagai bentuk untuk mengobati suatu penyakit atau untuk mempertahankan kesehatan. Untuk sejarah dari spa sendiri, konsep dari spa sebenarnya berasal dari zaman Kekaisaran Romawi 3000 tahun yang lalu ketika pasukan legion terkena luka ringan akibat perang. Mereka berusaha untuk mencari cara untuk sembuh dari luka-luka ringan tersebut. Mereka mencari galian, sumber air panas, dan kemudian membuat kolam-kolam mandi supaya mereka dapat menyembuhkan tubuh yang terluka. Mereka menamai tempat itu dengan aquae, dan kegiatan mandinya disebut spa, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sandar per aqua, yang berarti perawatan dan penyembuhan melalui air. Kemudian, kota Spa di Belgia didirikan untuk tujuan ini, yang kemudian menjadi terkenal pada abad ke-14 dan masih ada sampai sekarang. Secara etimologi, menurut Kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster, kata spa berarti tempat yang berair di kota kecil provinsi Belgia Ligue, Belgia. Di kota Spa ini, ada sebuah mata air terkenal yang mengandung mineral dan telah dikunjungi sejak abad ke-14. Temperatur mata air panas ini sekitar 30 derajat Celcius. Penggunaan spa sebagai sarana pengobatan telah tercantum dalam suatu perpustakaan medis pada tahun 1500 sebelum Masehi dengan judul Rig Veda yang berarti perawatan air untuk penyembuhan demam. Dalam dunia kedokteran, Hippocrates sebagai bapak kedokteran modern telah mempergunakan spa secara luas untuk pengobatan sejak tahun 400 sebelum Masehi. Ia juga menjelaskan bahwa luas indikasi dan kontraindikasi perawatan dengan air, prinsip-prinsip dasar yang diuraikan Hippocrates ini menjadi titik tolak munculnya spa medis atau terapi air di zaman modern. Perawatan spa medis dimulai pukul abad 17. Diperkenalkan oleh Sir John Floyer dalam tulisannya yang berjudul The History of Cold Bathing. Mengikuti cara Floyer yang mempunyai dasar ilmiah klinik kuat mengenai penggunaan air sebagai upaya penyembuhan, maka di daratan Eropa mulai muncul beberapa ahli baik medis maupun non-medis yang berkecimpung di dunia spa. Di antaranya adalah Rause dan Father Mchip. Mereka sangat populer dalam memperagakan spa sebagai metode pengobatan sampai akhir abad ke-19. Dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia, spa modern tidak lagi sekedar kegiatan berendam di air panas atau pijat tradisional.
Tapi lebih dari itu, spa kini telah menjadi pendekatan holistik atau sarana yang bertujuan untuk menyelaraskan kehidupan manusia melalui terapi alternatif secara 3 dimensi, yaitu tubuh, pikiran, dan emosi yang disalurkan melalui 6 indera. 6 indera yang dimaksud antara lain adalah indera mata, telinga, lidah, kulit, dan indera otot. Jadi spa sendiri itu kayak ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama ada klub spa, biasanya lebih banyak menawarkan fasilitas pada siang hari. Yang kedua ada cruise ship spa, yaitu spa yang berada di atas kapal pesiar dan tersedia untuk personal training atau pelatih pribadi dan pelayanan kecantikan. Yang ketiga ada day spa atau spa dengan pelayanan terorganisasi profesional yang ditawarkan dalam satu hari. Ada destination spa, ada medi spa, dan ada mineral spring spa. Pada dasarnya, aktivitas spa merupakan proses terapi baik sendiri maupun lebih dari satu orang yang berlangsung dalam ruangan yang berbeda. Pertama, tamu yang datang langsung diantar untuk didaftarkan dan bila perlu diajak berkonsultasi untuk menemukan jenis terapi apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Tahap selanjutnya, tamu diantar menuju ruang loker untuk berganti pakaian maupun alas kaki. Sesuai dengan proses perawatan, jenis terapi dibagi dalam 2 jenis, yaitu terapi kering dan terapi basah. Terapi kering biasanya perawatan massage, aromaterapi, manicure, pedicure, dan refleksi. Sedangkan terapi basah berupa body scrub, body mask, lalu berendam di air wangi dan luluran. Tamu juga dapat menikmati terapi kombinasi, yaitu kombinasi antara terapi kering dan basah. Fungsi dan manfaat spa. Fungsi spa bukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk membuat seseorang merasa nyaman baik tubuh maupun jiwanya. Spa adalah terapi dengan menggunakan air, serta air garam, minyak, dan aromaterapi. Hubungan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, aliran energi positif dan negatif dalam diri Anda dan pusat energi tubuh. Kesegaran tubuh dan jiwa membuat seseorang mampu melakukan banyak aktivitas dan rutinitasnya dengan lebih baik dan penuh semangat. Manusia membutuhkan stamina fisik, pikiran, serta emosi yang prima agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik serta kecepatan yang konsisten. Spa juga berfungsi sebagai media membuang racun dari dalam tubuh, biasa dikenal dengan detoxifying spa. Perawatan spa ini dapat membantu efektivitas pembuangan racun melalui kulit. Penumpukan racun dalam tubuh dapat mempengaruhi kebugaran tubuh seseorang. Setelah menjalani perawatan spa, orang tersebut diharapkan dapat mendapatkan kembali kebugaran tubuhnya. Macam-macam perawatan spa. Spa sendiri merupakan perawatan yang bersifat terapi dan tidak sekaligus. Bentuknya secara menyeluruh meliputi jasmani dan rohani, meliputi ada terapi pemijatan. Terapi ini adalah terapi alternatif yang ditawarkan spa untuk mendukung otot dan melancarkan peredaran darah di tubuh manusia. Selanjutnya ada aromaterapi, merupakan terapi alternatif seperti seni dan ilmu dalam penggunaan minyak beraroma yang diekstrak dari daun, bunga, kulit pohon, biji maupun akar tanaman untuk perawatan dan penyembuhan fisik serta mental. Yang selanjutnya ada terapi air. Di sini, uap dari air panas bagian dari terapi ini untuk membersihkan kesehatan kulit dan merelaksasi kulit. Perawatan dengan uap dan air panas antara lain steam, sauna, kompres, dan mandi yang memiliki manfaat melancarkan peredaran darah, melembabkan kulit, mengendurkan otot yang tegang, memudahkan penyerapan nutrisi bagi kulit, merelaksasi untuk menimbulkan rasa tegang, santai, dan nyaman. Selain itu, dalam spa terdapat sebuah kegiatan yang dinamai relaksasi. Relaksasi adalah suatu kegiatan untuk melepas ketegangan, tekanan, dan beban yang dapat berupa kegiatan rekreasi. Relaksasi membuat seluruh tubuh kita menjadi tenaga dan tentram. Contohnya ada facial. Di facial juga tersedia beberapa jenis pilihan aroma seperti strawberry, lavender, dan lain-lain. Ada ear candling, mengeluarkan kotoran telinga, meningkatkan ketajaman indera, dan meringankan sakit kepala. Selanjutnya ada eye contour treatment untuk melancarkan sirkulasi jaringan mata, food spa, coklat dream spa, dan fish spa untuk kebersihan dan stamina organ intim wanita. Terima kasih sudah nonton videonya, semoga video ini bermanfaat.